Inilah kilas balik kisah di tahun 2022. Di episode pertama, tanggal 10 Januari 2022, ada kisah perjuangan tunanetra Hifran. Inilah dia cuplikannya. Dan mohon maaf ya Pak ya, Iya, Bapak memang bawaan dari lahir atau seperti apa Pak ya? kalau saya tunanetra sejak usia 18 tahun, Mbak. Jadi pas waktu kelas 3 SMA, saya dulu sekolahnya kejuruan, Mbak, perhotelan. Jadi saya kena glukoma, penyakit glukoma itu dari usia 18 tahun. Nah, saya tidak melanjutkan kembali, Mbak, SMA sekolah kejuruan itu karena banyak praktek di lapangan, Mbak, itu. Jadi selama setahun saya mencoba dulu beradaptasi mata, apakah bisa digunakan untuk praktek di lapangan atau enggak. Ternyata nggak bisa, Mbak. Makin lama makin penurunan gitu, Mbak. Sampai akhirnya tahun 2006 itu totally blind, Mbak. 2006 totally blind. Nah, pertamanya saya belum tahu penyakit apa ya bawaan dari mata itu. Ternyata setelah dicek sama dokter itu penyakit glukoma, Mbak. Gitu. Ya kata dokter itu katanya kita yang glukoma itu kemungkinan besar untuk sembuh itu kecil, Mbak. Jadi untuk melihat kembali itu kecil, kecuali kalau masih ada penglihatan dikit dioperasi, insya Allah masih bisa menjaga matanya sedikit, Mbak. Itulah cuplikannya dari episode pertama kisah di tahun 2022. Bapak Hifran adalah pengidap penyakit glukoma yang mengharuskan dia seperti sekarang ini dalam menjalankan kegiatannya sehari-hari untuk menjadi seorang guru sekolah luar biasa. Di episode kedua, tanggal 17 Januari 2022, ada kisah Igo. Inilah dia cuplikannya. Sebenarnya kita ini dari kampung ya, Lubuk Landai, Muara Bungo ya. Orang tua cowok sudah lama meninggal ya. Umur berapa itu? Umur saya 7 tahun. Terus saya ini anak ke-6 ya, dari 7 bersaudara. Terus umur berapa ya? Umur 11 tahun ibu meninggal juga ya, meninggal dunia ya. Dari kecil sudah ikut nenek ya ke kota Muara Bungo. Terus kita disekolahkan di sana ya, tapi nggak nyampe ya. Tahu lah ya kalau anak yatim piatu gitu ya, sebatas mana ya sekolahnya kemarin, nggak nyampe sebenarnya. Terus singkat cerita tahun 2000-an ya, merantau ke Jambi, mengikut tante yang jualan rumah makan juga di Simpang Karya ya, dekat sini. Berapa tahun ngikut dia, dulu mungkin digaji 150.000 ya. Itulah cuplikannya episode kedua dari kisah. Igo adalah salah satu rumah makan yang bernuansa kafe.
Pemiliknya adalah Pak Iwan yang penuh perjuangan dalam mengembangkan rumah makan ini. Di episode ketiga, tanggal 16 Mei tahun 2022, ada kisah spesial Lebaran. Inilah dia cuplikannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik pemirsa kisah JEK TV dimanapun berada, gimana kabarnya hari ini? Insya Allah kita tetap harus selalu semangat dan semoga senantiasa sehat gitu ya dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Pertama-tama marilah kita tentunya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, karena atas segala rahmat, karunia, kasih sayang Allah lah kita masih berada di hari ini, masih sempat kita untuk merasakan bulan suci Ramadan dan lalu bertemu dengan bulan Syawal, yaitulah Hari Raya Idul Fitri gitu, Insya Allah. Itulah cuplikan episode ketiga dari Kisah. Kisah spesial Lebaran menceritakan perjuangan kita menahan nafsu sebulan penuh untuk menyambut kemenangan di Idul Fitri. Di episode keempat, tanggal 23 Mei 2022, ada kisah Unja Pondok Meja. Inilah dia cuplikannya. Melihat produksi dari Jambe Pak ya, Iya, Pak. Rumah Jambe. Aku mungkin boleh dijelasin sedikit nih Pak mengenai Rumah Jambe ini sebenarnya apa sih Pak? Nah, Rumah Jambe ini sendiri sebenarnya adalah usaha rintisan dari beberapa orang alumni Universitas Jambi yang concern dengan isu-isu lingkungan gitu. Nah, di Rumah Jambe ini sendiri kita memproduksi dan memasarkan produk berupa piring ramah lingkungan yang kita buat dari pelepah pinang gitu. Oke. Iya. Pelepah pinang. Jadi itu kenapa namanya Jambe Pak ya? Iya, benar sekali. Sesuai dengan namanya, Jambe itu sendiri kan pinang artinya. Iya, mungkin masih banyak nih masyarakat yang nggak tahu sebenarnya nama Jambi. Iya. Mungkin agak menjelaskan sedikit Pak ya. Ah. Jambi itu sebenarnya diambil dari nama Jambe. Iya. Jambi sendiri itu merupakan pinang. Dan karena concern tadi lah dari teman-teman Unja membuat satu penemuan dari pinang itu Pak ya. Iya, benar sekali, Pak. Mungkin kita boleh lihat-lihat nggak Pak? Boleh, prosesnya? mari silakan. Oke, jadi pemirsa jangan kemana-mana, kita akan lihat proses pembuatan, pengolahan Jambe ini menjadi seperti apa. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Kisah. Ya Pak. Oke Pak, mungkin sebelum kita masuk ke pengolahan dari si pinang ini Pak, saya kan tadi Bapak sempat menyinggung sedikit nih bahwa ini merupakan proyek dari universitas ya Pak ya? Iya, dari itu Universitas Jambi. Benar. Itulah cuplikannya episode keempat dari Kisah. Di episode keempat, ini menceritakan kisah dari Rumah Jambe Pondok Meja, serta kegiatan apa saja yang dilakukan di Rumah Jambe tersebut. Di episode kelima, tanggal 7 Juni 2022, ada kisah Gerakan Pesantren Sehat. Inilah dia cuplikannya. Oke, Bang Afif, ini mungkin sebagai pembuka pertanyaan lah Bang. Kenapa sih Bang, Abang memilih untuk, aku mau membuat sebuah gerakan pesantren sehat. Kenapa sih, apa sih yang melatar belakangnya? Oke, jadi Hilda kalau ditanya inspirasi awal lah ya, kenapa kemudian GPS ini terbentuk, sebetulnya bermulai dari Abang dulu pernah jadi santri gitu,
Abang juga pernah tinggal di pondok pesantren, di salah satu pondok pesantren yang ada di Sumatera Selatan. Jadi pengalaman sebagai santri itu betul-betul membekas gitu ya bagi abang ya. Dan pada saat itu abang juga merasa ada sesuatu yang sepertinya nanti kalau aku udah jadi dokter gitu ya. Sebagai anak kecil waktu itu udah bercita-cita suatu saat pengen jadi dokter, dan kalau jadi dokter pengen ngasih manfaat juga nih untuk lingkungan pondok pesantren. Sehingga bergerak dari latar belakang tersebut, abang pikir dengan keilmuan yang abang punya sebagai dokter ini, bentuk kontribusi apa sih yang bisa dilakukan di pondok pesantren. Dan hal sederhana yang terpikirkan adalah bagaimana mengemas sebuah penyuluhan yang biasanya monoton gitu ya. Karena sebetulnya kegiatan untuk memberikan pembinaan di pondok pesantren itu juga udah banyak dilakukan. Hanya saja yang membedakan kita adalah abang dan teman-teman di GPS, kita membuat suatu kurikulum, kita membuat target capaian di mana peningkatan dari kapasitas dan pengetahuan santri itu dapat terukur, khususnya di bidang kesehatan ini. Nah, itu yang menjadi latar belakang awal dari bagaimana GPS ini kemudian lahir dan menjadi sebuah komunitas dan berkembang menjadi yayasan. Alhamdulillah sekarang hingga eksis sampai hari ini, alhamdulillah. Nah, itulah cuplikannya episode keempat dari kisah. Kalau di episode kali ini, Gerakan Pesantren Sehat ini menceritakan bagaimana awalnya dulu terbentuk oleh foundernya, yaitu Dr. Muhammad Afif. Di episode ke-6, tanggal 27 Juni 2022, ada kisah problematika sistem tata kelola kehutanan. Inilah dia cuplikannya. Hutan merupakan ekosistem kompleks yang berpengaruh pada hampir setiap spesies yang hidup di muka bumi. Bukan hanya hewan dan tumbuhan saja yang bergantung pada hutan. Ratusan juta orang di seluruh dunia mengandalkan sumber daya hutan untuk bertahan hidup. Atas hal tersebut penting sekali untuk memiliki tata kelola kehutanan yang baik dari proses, mekanisme, aturan, serta lembaga yang memutuskan bagaimana lahan dan hutan dikelola. Pada tahun 2014, pemerintah memberlakukan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Sub terkait urusan kehutanan pun disoroti. Pasalnya, ada beberapa kebijakan yang dinilai keliru dan malah berpotensi menimbulkan masalah baru dalam hal tata kelola kehutanan. Salah satu ketentuan tersebut adalah terkait penghapusan dinas kehutanan tingkat kabupaten kota. Banyak yang menilai dengan dihapusnya peran dinas kehutanan tingkat kabupaten kota malah akan menimbulkan potensi konflik antar masyarakat adat serta membuat peran dinas kehutanan provinsi menjadi kurang maksimal. Itulah cuplikannya episode ke-6 dari kisah. Di episode kali ini, kisah menceritakan bagaimana problematika sistem tata kelola kehutanan yang baik untuk kedepannya. Di episode ke-7, ada kisah Camat Pasar Jambi. Inilah dia cuplikannya. Bunda, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kabar baik ya. Bunda, maaf nih ganggu Bunda. Ya, nggak apa-apa. Ya, ya. Oke, silakan. Ya. Ya. Bunda ya. Ayo. Ini Bunda nggak lagi sibuk kan? Ya kebetulan lagi nggak sibuk hari ini. Ya. Ya, Bunda dari tim bisa. Bunda ini kan termasuk camat yang fix banget Bunda. Oh ya. Sampai diundang dulu pernah juga ya Bunda ya di acara di apa? Satu acara di nasional ya Bunda ya. Aduh, kesempatan banget ini bisa ngobrol bareng Bunda. Bunda terkait Bunda itu sebenarnya sosoknya seperti apa sih? Kalau ditanya Bunda itu sosoknya seperti apa, ya seperti yang Anda lihat hari ini, ya Bundanya itu seperti itu. Baik itu sebagai istri, baik itu sebagai ibu, baik itu sebagai nenek dari seorang cucu, apalagi sebagai Bunda kita semua yang ada di Kecamatan Pasar, karena melaksanakan tugasnya saat ini di Kecamatan Pasar. Nah, kalau saya khusus spesifik mengatakan Bunda Camat Pasar, banyak yang protes. Kenapa protes Bunda?
Karena Bunda mengawali karir di Kota Jambi ini dari seorang lurah, itu tepatnya di salah satu kelurahan, yaitu Lurah Pasir Putih. Itulah cuplikannya episode ke-7 dari kisah. Episode ke-7 ini menceritakan kisah Camat Pasar Jambi, Ibu Hajah Mursida SPD, bagaimana menceritakan sosok dari Camat Pasar tersebut. Di episode ke-8, ada kisah veteran. Inilah dia cuplikannya. Saya namanya Asri Rashid, lahir 28 April tahun 1928. Kemudian pada tahun 1946 itu bergabung dengan Resimen Garuda Putih yang dipimpin oleh Bapak Kolonel Abun Jani. Kemudian tahun 48 akhir itu ada di Kuala Tungkal, menyingkir waktu Jambi diserang oleh Belanda, saya nyingkir ke Kuala Tungkal dan itu mengadakan di situ bergabung dengan komandan tentara yang ada di situ dan aktif melaksanakan kegiatan-kegiatan persiapan pertempuran melalui bersama dengan TNI bersama dengan Laskar Rakyat. Dan pada tahun 50 saya mengundurkan diri dari tentara dan menjabat sebagai pegawai sipil, jadi pejabat sipil pemerintahan waktu itu. Dan sampai terakhir pensiun pada tahun 1988. Terima kasih. Itulah cuplikannya episode ke-8 dari kisah. Episode ke-8 ini mengisahkan seorang veteran yang berjuang dalam mengusir penjajah yang ada di Provinsi Jambi. Di episode ke-9, ada kisah Tugu Juang. Inilah dia cuplikannya. Tangan bajumu sing-singkan untuk negara. Masa yang akan datang, kewajibanmu lah menjadi tanggunganmu terhadap nusa. Menjadi tanggungan. Sebelumnya saya perkenalkan diri, nama saya Siswan Afandi, jabatan adalah Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah LPRI Provinsi Jambi. Status veteran saya adalah veteran pembela Saroja Timur-Timur. Mungkin yang itu yang bisa saya sampaikan. Jadi Monumen Perjuangan Rakyat Jambi yang ada terletak di Komplek Tugu Juang itu merupakan simbol perjuangan rakyat Jambi dalam rangka mempertahankan kemerdekaan melawan Belanda. Jadi dibangunnya
Monumen Perjuangan Jambi ini berkaitan dengan telah terjadinya serangan dari Belanda pada tanggal 29 Desember tahun 1948. Itulah cuplikannya episode ke-9 dari kisah. Episode ke-9 ini menceritakan sejarah Tugu Juang ini berdiri dan tempat apa sih dulunya dan dikisahkan oleh veteran Jambi. Di episode ke-10 ada kisah kilas balik GM Aston Jambi. Inilah dia cuplikannya. Nama saya Nico Francisco, kelahiran saya di Jambi 11 November 1989. Asal saya dari Jambi. Pertama kali saya meniti karir di first time, saya backgroundnya dari auditor. Saya dulu di salah satu KAP Big Five di company Jakarta. And then pengalaman itu yang membawa saya pada akhirnya bisa sampai ke titik dunia perhotelan. Nah, pertama kali saya di bidang auditor, saya sempat keliling ya. Namanya auditor, kita sempat keliling di dunia properti, di dunia perhotelan, udah sempat ke perkapalan, udah sempat ke perkebunan. Nah, jadi dari muara pertama kali first time di auditor yang pada akhirnya akan membawa ke sini. Nah, pertama di dunia auditor, setelah saya kerja di salah satu KAP Big Five di Jakarta, saya langsung pada saat itu langsung ke dunia perkebunan kelapa sawit. Saya sempat kerja di PT Jambi Lampura Seberang di dunia sawit, perkebunan sawit hampir 3 tahun. Itulah cuplikannya episode ke-10 dari kisah. Episode kali ini menceritakan seorang GM Hotel Aston Jambi mengkulik bagaimana bisa sampai GM Aston dan kilas balik kehidupannya sebelum di Aston Jambi. Di episode ke-11 ada kisah seorang Datuk Zainul Bahri, pegiat batik Jambi. Inilah dia cuplikannya. Alhamdulillah, saya bernama Datuk Zainul Bahri, kelahiran Jambi 66 tahun yang lalu ya. Kebetulan juga saya dibesarkan di kota Jambi, di Tanah Pili, Pusako Betua, kota Jambi. Dulu saya tinggal di Jalan Dewi Sartika nomor 7 RT 11 di Kelurahan Beringin, termasuk Kecamatan Pasar Jambi. Di sana saya dilahirkan, kemudian dibesarkan oleh kedua orang tua saya. Kemudian saya dulunya memang untuk seni ini memang sudah ada dari dulu ya. Saya lahir menikmati seni, tumbuh kembang dalam keluarga seni. Mungkin diturun-menurunkan dari nenek saya, dari keturunan saya. Alhamdulillah, dari bakat kecil saya, kecintaan saya pada seni lukis, kemudian seni menggambar. Disitulah terinspirasi saya untuk membuat suatu seni
yaitu menciptakan motif batik-batik Jambi. Itulah cuplikannya episode ke-11 dari kisah. Episode ke-11 ini menceritakan seorang pegiat batik Jambi yang sampai sekarang masih pegiat dan melestarikan batik Jambi, yaitu Datuk Zainul Bahri. Itulah cuplikannya episode ke-11 dari kisah. Episode ke-11 ini menceritakan seorang pegiat batik Jambi yang sampai sekarang masih pegiat dan melestarikan batik Jambi, yaitu Datuk Zainul Bahri. Biasa teman-teman saya dan orang-orang terdekat saya memanggil saya Email. Saya lahir tanggal 10 Mei 1993 di kota Jambi. Dan kebetulan saya anak ketiga dari 3 bersaudara. Kalau kegiatan, saya kebetulan atlet Provinsi Jambi dan atlet Indonesia. Di cabang olahraga karate, itu saya sebelumnya sebelum menjadi atlet WUSU, itu saya menjadi atlet karate. Dan sekarang saya aktif di olahraga WUSU. Terakhir itu saya yang tertinggi mendapatkan medali Vietnam itu SEA Games, yaitu medali perak. Dan sebelumnya itu tahun 2021 saya mendapatkan medali emas, dan itu emas pertama Provinsi Jambi di PON Papua. Setelah itu ada PON sebelumnya di Jawa Barat perunggu, dan medali-medali perak dan perunggu lainnya di kejuaraan nasional lainnya. Terakhir itu yang SEA Games Vietnam mendapatkan medali perak, saya mendapatkan medali perak membawa nama negara Indonesia, dan PON Papua membawa Provinsi Jambi itu medali emas. Itulah cuplikan terakhir episode ke-12 dari kisah. Episode terakhir ini, Jack TV mengkisahkan seorang atlet Provinsi Jambi. Dia bercerita bagaimana perjalanannya sampai bisa menjadi atlet nasional.